Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Nurfadilah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori kimia koordinasi. Baik, sebelum saya menjelaskan teori-teorinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu kimia koordinasi. Jadi, kimia koordinasi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang teori, sintesis, struktur, sifat, dan reaktivitas senyawa kompleks. Nah, di sini ada istilah senyawa kompleks. Selanjutnya, apa itu senyawa kompleks? Senyawa kompleks adalah senyawa yang pembentukannya melibatkan ikatan kovalen koordinasi antara logam atau ion logam sebagai atom pusat dan ligan. Nah, senyawa kompleks ini biasanya disebut juga dengan senyawa koordinasi. Nah, awal mula berkembangnya teori kimia koordinasi dimulakan dengan munculnya teori amonium yang dikembangkan oleh Graham. Kemudian disusul dengan teori lainnya seperti teori konjugat dari Berzelius, teori amonia dari Claus, teori senyawa molekuler dari Kekulé, teori rantai dari Blomstrand dan Jorgensen, serta teori koordinasi dari Werner. Nah, berikut ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori yang berkaitan dengan senyawa koordinasi. Yang pertama, ada teori amonium Graham pada tahun 1805 sampai 1869. Nah, yang kedua ada teori senyawa molekuler Kekulé pada tahun 1854. Yang ketiga ada teori rantai Blomstrand dan Jorgensen pada tahun 1869. Dan yang keempat ada teori koordinasi Werner pada tahun 1891 sampai 1893. Nah, yang pertama di sini ada teori amonium Graham. Pada perkembangan senyawa kompleks, sebagian besar senyawa kompleks yang berhasil ditemukan adalah dengan ligan amina. Nah, hal ini mendorong untuk munculnya teori pertama dalam kimia koordinasi tentang senyawa amina-amina logam, yaitu teori amonium. Nah, teori ini dikemukakan oleh Thomas Graham. Dan berdasarkan teorinya, amina-amina logam dianggap sebagai senyawa-senyawa amonium yang tersubstitusi. Nah, di sini ada gambar struktur atom pada diamina tembaga 2 klorida. Menurut Graham, dua atom hidrogen masing-masing satu dari setiap ion amonium disubstitusi oleh sebuah atom tembaga. Dua atom hidrogen ini dapat disubstitusi oleh satu atom tembaga karena tembaga memiliki valensi 2 sedangkan hidrogen memiliki valensi 1. Nah, pada waktu Graham mengajukan teori amoniumnya, teori tentang ikatan kovalen belum muncul karena teori ikatan kovalen ini muncul pada era Kozel dan Lewy. Oleh karena itu, Graham menggambarkan susunan atom pada diamina tembaga 2 klorida. Namun sayangnya, teori Graham ini memiliki kelemahan, yaitu hanya dapat diterapkan bila jumlah amina yang terikat pada atom logam jumlahnya sama dengan valensi logam. Dan diperolehnya fakta yang menunjukkan bahwa senyawa kompleks yang mengandung amina yang jumlahnya berbeda dengan valensi atom logam. Nah, sehingga dengan adanya fakta tersebut, teori amonium Graham ini tidak berlaku lagi. Nah, kemudian teori amonium Graham ini digantikan dengan adanya teori senyawa molekuler dari Kekulé. Nah, pada tahun 1858, Kekulé ini menerbitkan sebuah makalah yang sangat masyhur. Dalam makalahnya, beliau berpendapat bahwa atom karbon memiliki valensi 4 atau kuadrivalen. Rumus metana adalah CH4. Atom-atom karbon dapat membentuk rantai. Nah, pada tahun 1854 ini adalah waktu di mana perumusan konsep tentang valensi oleh sejumlah pakar ilmu kimia. Salah satunya adalah Kekulé. Nah, Kekulé ini berpendapat bahwasanya unsur hanya memiliki satu harga valensi, seperti valensi atom fosfor yaitu 3 dan valensi atom klorin yaitu 1, sehingga dua atom tersebut hanya dapat membentuk senyawa fosfor triklorida. Nah, berdasarkan pendapatnya tentang valensi konstan, Kekulé ini membagi senyawa menjadi dua golongan. Yang pertama, senyawa atomik ini merupakan senyawa yang perbandingan jumlah atom-atomnya bersesuaian dengan valensi tetapnya. Contohnya seperti dihidrogen monoksida
amonia, asam klorida, fosfor triklorida, natrium klorida, dan kobalt triklorida. Nah, yang kedua, senyawa molekuler ini dianggap tersusun dari beberapa senyawa atomik. Contohnya amonium klorida. Namun, teori ini memiliki kelemahan. Di antaranya yang pertama, hanya menjelaskan bahwa gaya yang bekerja antara senyawa atomik dalam senyawa molekuler lebih lemah dibandingkan gaya antara atom-atom dalam senyawa atomik. Nah, yang kedua, seharusnya senyawa molekuler ini tidak stabil dan mudah terurai menjadi atomik penyusunnya. Tetapi fakta eksperimennya menunjukkan bahwa banyak senyawa kompleks yang bersifat stabil. Contohnya, triklorida kobalt, heksaamina, dan triamina kobalt. Nah, yang ketiga, tidak dapat menjelaskan gaya yang terlibat dalam pembentukan senyawa molekuler dari senyawa-senyawa atomik. Nah, kemudian teori Kekulé ini digantikan dengan teori rantai Bronsted-Jorgensen. Pada saat Kekulé sibuk mempertahankan pendapatnya tentang senyawa atomik dan senyawa molekuler, pakar kimia yang lain mengembangkan teori untuk menjelaskan konstitusi atau cara atom-atom dalam suatu senyawa membentuk suatu senyawa atau berikatan. Nah, teori yang berhasil pada saat itu adalah teori rantai yang dirintis oleh Bronsted, yang kemudian disempurnakan oleh muridnya Jorgensen. Nah, menurut Bronsted dan Jorgensen ini, dalam senyawa kompleks, jumlah amina yang terikat pada atom logam tergantung pada valensi logam. Misalnya, atom logam yang memiliki valensi 3 seperti kobalt dapat mengikat 3 buah amina apabila tidak ada atom lain yang diikat oleh atom kobalt. Maka dari itu, Jorgensen membuat ketentuan yang berkaitan dengan kereaktifan atom dan gugus dalam senyawa kompleks. Nah, untuk senyawa kompleks yang mengandung halogen dibagi menjadi 2, yaitu atom halogen jauh atau farther halogen dan atom halogen lebih dekat atau nearer halogen. Nah, atom halogen jauh ini dapat diendapkan sebagai perak halida jika larutan senyawa kompleks mengandung halogen ditambahkan dengan perak nitrat. Nah, yang kedua, atom halogen ini jauh tidak terikat langsung dengan atom logam. Nah, sedangkan dengan atom halogen lebih dekat ini, atom halogennya tidak dapat diendapkan dan terikat langsung dengan atom logam. Pada waktu itu telah berhasil disintesis serangkaian senyawa kompleks dari kobalt triklorida dan ligan amina dan diberi nama berdasarkan warnanya. Dan di sini terdapat kompleks luteo yang berwarna kuning, kompleks purpura yang berwarna ungu, dan kompleks praseo berwarna hijau. Nah, larutan senyawa kompleks tersebut dalam pelarut air dengan konsentrasi yang sama pada waktu yang saat ditambahkan perak nitrat berlebih akan menghasilkan endapan perak klorida dengan jumlah mol yang berbeda. Nah, kompleks luteo yang direaksikan dengan perak nitrat ini akan menghasilkan 3 mol perak klorida. Sedangkan kompleks purpureo yang direaksikan dengan perak nitrat berlebih akan menghasilkan 2 mol perak klorida, dan kompleks praseo yang direaksikan dengan perak nitrat berlebih akan menghasilkan 1 mol perak klorida. Nah, fakta eksperimen lain yaitu konduktivitas larutan menunjukkan bahwa dalam larutan senyawa luteo terionisasi menjadi 4 buah ion, yaitu 1 ion CO6NH3 3+, dan 3 ion Cl-. Purpureo terionisasi menjadi 3 buah ion, yaitu 1 ion COCl5NH3 2+, dan 2 ion Cl-. Nah, sedangkan praseo terionisasi menjadi 2 buah ion, yaitu 1 ion COCl2 4NH3+, dan 1 ion Cl-.
Maka dapat disimpulkan bahwa kompleks luteo memiliki 3 atom klorida father, kompleks purpureo memiliki 1 atom klorida nerer dan 2 atom klorida father, serta kompleks praseo memiliki 2 atom klorida nerer dan 2 atom klorida father. Nah, di sini terdapat struktur dari kompleks luteo, kompleks praseo, dan kompleks purpureo. Pada tahun 1889 dan 1890, Jorgensen telah berhasil mensintesis 2 senyawa kompleks yang memiliki rumus COCl3N2. Nah, di sini terdapat struktur dari 2 senyawa kompleks, yaitu kompleks praseo yang berwarna hijau dan kompleks violeo yang berwarna violet. Nah, menurut Jorgensen ini kompleks praseo dan violeo ini merupakan pasangan isomer struktural. Nah, perbedaan 2 warna isomer tersebut diakibatkan karena 2 molekul etilenadiamina membentuk rantai yang berbeda. Nah, dari teori rantai Bronsted Jorgensen ini memiliki kelemahan, yaitu ketidakcocokan antara penjelasan eksperimen dan teori. Hal ini terjadi di saat Jorgensen mengajukan struktur senyawa kompleks yang berhasil beliau sintesis berdasarkan teorinya. Nah, struktur ini diajukan oleh Jorgensen. Terdapat struktur pada senyawa kompleks tersebut terdapat 2 atom klorin nerer dan 1 atom klorin father. Nah, dalam larutan senyawa kompleks tersebut seharusnya terionisasi menjadi 2 ion, yaitu 1 ion COCl23NH3+ dan 1 ion Cl-, sehingga larutan tersebut bersifat elektrolit. Namun saat dilakukan eksperimen, terdapat fakta eksperimennya. Yang pertama, senyawa kompleks tersebut bersifat non-elektrolit, dan saat ditambahkan larutan perak nitrat tidak menghasilkan endapan perak klorida. Nah, kemudian muncullah teori koordinasi Werner. Werner ini adalah salah satu pesaing kimia Jorgensen dalam mengemukakan konstitusi atom-atom dalam senyawa kompleks atau struktur senyawa kompleks. Beliau sangat terkesan dengan fakta eksperimen yang berkaitan dengan senyawa-senyawa kompleks dari triklorida kobalt dengan ligan amina, khususnya senyawa kompleks triklorida kobalt amina serta kompleks dari triklorida kobalt dengan etilenadiamina. Jadi Werner ini berhasil menyelesaikan analisis dan menuangkannya dalam bentuk artikel selama 39 jam setelah beliau mendapatkan ilham dalam mimpinya tentang konstitusi atom-atom dalam senyawa kompleks. Nah, artikel ini berjudul Bestructure Constitution Anorganischer Verbindungen, yang berarti kontribusi terhadap konstitusi senyawa-senyawa anorganik. Nah, artikel tersebut merupakan artikel paling masyhur yang pada akhirnya menjadi landasan munculnya teori koordinasi Werner. Dalam teori koordinasinya, Werner ini mempostulasikan adanya 2 macam valensi, yaitu valensi primer dan valensi sekunder. 2 macam valensi ini hanya dimiliki oleh atom logam dalam senyawa kompleks. Valensi primer dalam suatu atom logam hanya dapat dipenuhi oleh anion. Nah, sedangkan valensi sekunder ini disebut juga dengan bilangan koordinasi. Valensi sekunder dapat dipenuhi oleh anion atau molekul netral. Valensi sekunder dari sekitar atom logam adalah diarahkan pada posisi tertentu dalam ruang di sekitar atom pusat. Nah, di sini terdapat senyawa kompleks dari triklorida kobalt heksaamina yang memiliki valensi primer atom kobalt berjumlah 3 dan valensi sekunder atom kobalt berjumlah 6, sehingga terdapat 4 kemungkinan struktur atom kobalt dengan bilangan koordinasi 6, yaitu yang pertama heksagonal piramidal, yang kedua heksagonal planar, yang ketiga prisma trigonal, dan yang keempat oktahedral. Nah, di sini terdapat 4 struktur yang kemungkinan menjadi struktur senyawa kompleks dari atom kobalt bilangan koordinasi 6. Nah, hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa senyawa kompleks dari atom kobalt bilangan koordinasi 6 ini adalah oktahedral.
Dan Werner ini berusaha memperkirakan struktur senyawa-senyawa kompleks dari triklorida kobalt dengan ligan amina dan ligan etilendiamina berdasarkan jumlah isomernya. Nah, berdasarkan jumlah isomer senyawa-senyawa kompleks dari triklorida kobalt dengan ligan amina dan ligan etilendiamina, Werner ini mengemukakan dugaan bahwa atom kobalt dengan atom-atom donor yang diikatnya membentuk struktur oktahedral. Nah, struktur yang diajukan Werner ini dapat menjelaskan sifat non-elektrolit dari senyawa monoamina triklorida kobalt 3 karena 3 atom klorin ini yang terikat pada atom kobalt tidak dapat terionisasi menjadi ion klorida. Nah, Werner ini mengajukan struktur senyawa kompleks dari kobalt triklorida dengan ligan etilendiamina. Pada senyawa kompleks dietilendiamina di klorokobalt 3 klorida. Nah, diperolehnya isomer cis dan trans untuk kompleks tersebut. Klorin merupakan konsekuensi dari struktur oktahedral dari kompleks tersebut. Nah, lebih lanjut, Werner ini meramalkan bahwa struktur oktahedral asimetrik dari senyawa tersebut harus memiliki pasangan isomer optik. Nah, pasangan isomer optik dari cis dietilendiamina di klorokobalt 3 klorida berhasil dipisahkan oleh Werner pada tahun 1911, dan keberhasilan inilah yang memperkukuh keunggulan teori koordinasi Werner dibandingkan teori rantai Blomstrand dan Jorgensen. Dari isomer optik senyawa kompleks tersebut tidak disebabkan oleh atom karbon atau atom nitrogen karena kedua atom tersebut bukan atom asimetrik atau chiral. Nah, puncak kesuksesan Werner ini adalah berhasil memisahkan pasangan isomer optik senyawa kompleks tristetraamina mu dihidroksikobalt 3 bromida. Nah, keabsahan dari struktur dari senyawa kompleks yang dikemukakan Werner ini telah dibuktikan berdasarkan metode difraksi sinar X yang dilakukan oleh Witchkop, Fosnat, Dickinson, dan kristalografer lainnya pada tahun 1921. Dengan teori koordinasi Werner ini, maka masalah konstitusi atom-atom dalam senyawa kompleks bukan lagi masalah sulit, sehingga istilah senyawa koordinasi dapat dianggap lebih tepat untuk digunakan dibandingkan senyawa kompleks. Namun, istilah senyawa kompleks cenderung lebih sering digunakan dibandingkan senyawa koordinasi karena semakin kompleksnya permasalahan yang ada di dalam bidang kimia koordinasi. Teori kimia koordinasi ini tidak cukup sampai teori koordinasi yang dikemukakan oleh Werner saja. Terdapat usaha pertama yang dilakukan untuk menjelaskan gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh Werner secara elektronik pada senyawa kompleks dari unsur-unsur transisi. Nah, usaha ini dilakukan oleh Neville Vincent Sidgwick pada tahun 1927. Sidgwick ini mengajukan gagasan tentang kaidah bilangan atom efektif yang dikembangkan berdasarkan teori oktet dari Gilbert Newton Lewis. Nah, Sidgwick ini menganggap bahwa pertama, ligan sebagai basa Lewis yang dapat mendonorkan elektron, biasanya satu pasang untuk setiap ligan ke atom pusat yang berlaku sebagai asam Lewis. Yang kedua, ion-ion kompleks cenderung menambah elektronnya sampai jumlahnya sama dengan elektron gas mulia. Nah, pada molekul kompleks dan ion kompleks, jumlah elektron dari atom logam atau ion logam dengan elektron yang didonorkan oleh ligan-ligan ini disebut dengan bilangan atom efektif atau effective atom number yang disingkat dengan EAN. Nah, pada molekul kompleks dan ion kompleks, jumlah elektron pada atom pusat dan elektron yang didonorkan oleh ligan-ligan dapat sama atau berbeda dengan jumlah elektron pada atom gas mulia. Nah, bila jumlah elektron pada atom pusat dan elektron yang didonorkan oleh ligan-ligan sama dengan jumlah elektron pada atom gas mulia, maka dapat dikatakan molekul dan ion kompleks tersebut memenuhi kaidah EAN.
Dan molekul dan ion kompleks ini yang memenuhi kaidah EAN ini cenderung bersifat stabil. Nah, alternatif lain apabila konfigurasi elektron terluar atom pusat adalah N-1, D pangkat 10, NS pangkat 2, NP pangkat 6, maka pada orbital valensi atom pusat terisi 18 elektron yang pada dasarnya sama dengan kaidah bilangan atom efektif. Contohnya, ini pada senyawa kompleks iodotris trifenyl arsinat perak 1, atom Ag+ memiliki jumlah elektron sebanyak 46 elektron, dan trifenyl arsinat ini memiliki elektron 6 buah, dan ion ini memiliki 2 elektron, sehingga jika dijumlahkan senyawa kompleks ini memiliki 54 elektron yang jumlahnya sama dengan salah satu unsur pada gas mulia, yaitu xenon, yang sama jumlahnya yaitu 54 elektron. Nah, kelemahan dari kaidah EAN ini muncul dengan berhasil disintesisnya molekul dan ion kompleks yang tidak memenuhi kaidah tetapi masih bersifat stabil. Contohnya, di sini ada senyawa kompleks dari triaminat triklorokromium 3, yang dimana kromium ini memiliki jumlah elektron 21, triamina ini memiliki 6 elektron, dan triklorida ini memiliki 6 elektron, sehingga senyawa kompleks ini memiliki 33 elektron. Nah, meskipun kaidah EAN ini memiliki kelemahan, akan tetapi masih ada gunanya untuk meramalkan stabilitas senyawa kompleks yang belum disintesis. Dalam praktiknya ternyata ada kecenderungan bahwa senyawa kompleks, baik kompleks molekuler atau kompleks ionik yang memenuhi kaidah ini cenderung bersifat stabil dan lebih mudah disintesis dibandingkan senyawa yang tidak memenuhi kaidah tersebut. Banyak senyawa kompleks dengan ligan alkena, alkadiena, karbonil, nitrosil, dan siklopentadienyl yang bersifat stabil meskipun atom pusatnya memiliki bilox 0 atau negatif. Nah, hampir semua unsur-unsur logam transisi ini dapat membentuk senyawa kompleks dengan ligan karbon monoksida. Terdapat 3 hal menarik yang berkaitan dengan ligan karbon monoksida, yaitu yang pertama, karbon monoksida ini dapat dianggap sebagai basa Lewis yang tidak kuat, tetapi dapat membentuk ikatan yang kuat dengan atom logam dalam senyawa kompleksnya. Yang kedua, atom pada senyawa kompleks karbonil memiliki bilox 0, positif kecil atau negatif kecil. Dan yang ketiga, kaidah EAN ini dipenuhi oleh sekitar 99% dari senyawa kompleks karbonil. Contohnya pada senyawa kompleks heksakarbonil kromium, di mana atom kromium ini memiliki 24 elektron dan karbon monoksida ini memiliki 12 elektron, sehingga senyawa kompleks ini memiliki 36 elektron. Nah, atom logam dengan jumlah elektron ganjil dan ligan karbon monoksida ini akan membentuk senyawa kompleks yang tidak memenuhi kaidah EAN. Contohnya adalah pentakarbonil mangan, di mana mangan ini memiliki 25 elektron dan karbon monoksida ini memiliki 10 elektron, sehingga senyawa kompleks ini memiliki jumlah elektron sebesar 35. Nah, senyawa kompleks karbonil yang tidak memenuhi kaidah EAN ini cenderung bersifat tidak stabil dan belum pernah disintesis. Nah, kestabilan ini dapat diperoleh apabila senyawa kompleks tersebut menangkap sebuah elektron dari suatu reduktor membentuk anion kompleks, atau menangkap atom atau gugus yang memiliki sebuah elektron yang tidak berpasangan. Contohnya seperti senyawa kompleks pada pentakarbonil mangan, di mana
senyawa ini akan menangkap elektron sehingga akan menaikkan jumlah elektron tersebut yang dari 35 elektron menjadi 36 elektron. Nah, adapun apabila tidak ada spesies yang dapat ditangkap untuk memenuhi kaidah EAN, dua molekul senyawa kompleks yang tidak memenuhi EAN ini dapat membentuk dimer. Contohnya, pada pentakarbonil mangan ini dengan koefisien 2 akan membentuk dekakarbonil di mangan. Dan ada senyawa kompleks lain yaitu tetrakarbonil kobalt yang memiliki koefisien 2 akan membentuk senyawa kompleks oktakarbonil di kobalt. Nah, pada senyawa kompleks kobalt ini terdapat dua macam ligan karbon monoksida, yaitu ligan karbon monoksida terminal dan ligan karbon monoksida jembatan. Nah, karbon monoksida jembatan ini terikat pada atom pusat dan mendonorkan sebuah elektron pada setiap atom pusatnya. Nah, struktur ini diperoleh berdasarkan metode difraksi sinar X. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Danur Fadila, Pendidikan Kimia 2018, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.